Halo semua, kembali lagi bersama saya Tonggon Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana seharusnya sikap masyarakat sebagai konsumen, perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha, serta pemerintah dalam hal ini otoritas jasa keuangan ya, atau OJK dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di industri asuransi Indonesia. Pembahasan ini didasarkan pada artikel media asuransi news yang berjudul Kasus Jiwasraya hingga Wanarta disebut kegagalan sistemik industri asuransi, serta dilengkapi dengan data dan informasi dari OJK. Kasus gagal bayar Jiwasraya dan berbagai permasalahan pada perusahaan asuransi lainnya menunjukkan bahwa persoalan industri asuransi tidak hanya berkaitan dengan satu perusahaan. Masalah tersebut dapat berdampak langsung kepada masyarakat sebagai pemegang polis dan pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor industri asuransi secara keseluruhan. Karena itu, penyelesaian masalah tidak dapat dibebankan hanya kepada satu pihak. Masyarakat, perusahaan asuransi, dan regulator memiliki tanggung jawab masing-masing. Kondisi dan permasalahan industri asuransi. Kasus Jiwasraya menjadi salah satu contoh penting dalam melihat permasalahan industri asuransi di Indonesia. Dalam artikel media asuransi news yang menjadi dasar pembahasan ini, Direktur Hukum dan Kepatuhan PT IAEA Finansial, Rista Quatrini Manurung, menyebutkan bahwa persoalan di industri asuransi tidak berhenti pada Jiwasraya. Ia juga menyinggung kasus Asabri, Wanarta, dan Bakri Life sebagai rangkaian persoalan yang menurutnya menunjukkan adanya kegagalan sistematik dalam industri ini. Salah satu persoalan yang disoroti adalah lemahnya tata kelola dan pengawasan terhadap risiko perusahaan. Selain itu, perkembangan produk dan strategi bisnis di sektor keuangan dapat berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi dalam mengantisipasi berbagai risiko. Dari sisi konsumen, permasalahan juga dapat muncul karena masyarakat kurang memahami produk asuransi yang dibeli. Konsumen terkadang hanya mengandalkan penjelasan agen tanpa membaca secara menyeluruh isi polis, manfaat, pengecualian, risiko, serta ketentuan klaim. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan industri asuransi harus dilihat dari dua sisi. Perusahaan harus menjalankan bisnis secara sehat dan transparan, sedangkan konsumen juga harus memiliki pengetahuan yang cukup sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya, sikap yang seharusnya dilakukan masyarakat sebagai konsumen. Pertama, masyarakat harus meningkatkan literasi keuangan. Masyarakat tidak boleh memberi produk asuransi hanya karena mendapatkan penawaran dari agen atau karena tergiur dengan manfaat dan keuntungan yang ditawarkan. Sebelum membeli, konsumen harus memahami jenis produk, manfaat perlindungan, besarnya premi, jangka waktu, risiko, pengecualian, prosedur klaim, serta ketentuan apabila polis dihentikan. Kedua, masyarakat harus membiasakan diri membaca polis. Polis merupakan dokumen penting yang menjelaskan hak dan kewajiban antara perusahaan dan pemegang polis. Oleh karena itu, penjelasan agen tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam mengambil keputusan. Jika ada bagian yang tidak dipahami, konsumen harus meminta penjelasan sebelum menyetujui pembelian. Ketiga, masyarakat harus bersikap kritis terhadap penawaran dengan imbal hasil atau manfaat yang terlihat terlalu menarik. Dalam kasus Wanarta Life, OJK menjelaskan bahwa perusahaan mengalami masalah solvabilitas yang antara lain berkaitan dengan penjualan produk sejenis saving plan dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan menghasilkan hasil investasi yang memadai. Karena itu, konsumen harus memahami bahwa produk keuangan selalu memiliki karakteristik dan risiko masing-masing. Kemudian keempat, masyarakat harus memeriksa legalitas perusahaan dan produk yang ditawarkan. Sebelum membeli produk, konsumen sebaiknya memastikan bahwa perusahaan berada dalam pengawasan OJK dan informasi mengenai produk tersebut dapat diverifikasi melalui sumber resmi. Jadi, sikap masyarakat yang paling tepat bukan hanya menuntut perlindungan, tetapi juga menjadi konsumen yang aktif, kritis, dan memiliki literasi keuangan. Untuk berikutnya, sikap yang seharusnya dilakukan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab yang sangat besar karena perusahaan mengelola dana dan kepercayaan masyarakat. Pertama, perusahaan harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Direksi dan komisaris harus memastikan bahwa kegiatan perusahaan dilakukan secara prudent, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, perusahaan harus menerapkan manajemen risiko yang kuat. Perusahaan asuransi tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan premi atau penjualan produk. Perusahaan harus memastikan bahwa kewajiban kepada pemegang polis dapat dipenuhi. Artinya, pengelolaan aset, investasi, kewajiban, likuiditas, dan solvabilitas harus dilakukan secara hati-hati. Ketiga,
Perusahaan harus memberikan informasi produk secara transparan. Perusahaan dan agen tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan atau membuat konsumen memiliki pemahaman yang keliru mengenai manfaat produk. Penjualan produk harus berorientasi pada kesesuaian produk dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen, bukan hanya mengejar target penjualan. Keempat, perusahaan harus menjaga integritas laporan keuangan dan laporan kepada regulator. Informasi yang disampaikan kepada OJK maupun kepada publik harus mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kasus Wanarta Life menunjukkan betapa seriusnya persoalan ketika terdapat ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan laporan yang disampaikan. Kelima, perusahaan harus memperkuat kualitas sumber daya manusia. Agen, tenaga pemasaran, manajemen risiko, bagian investasi, hingga manajemen perusahaan harus memiliki kompetensi dan integritas. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada bagaimana menjual produk, tetapi juga bagaimana memastikan produk tersebut benar-benar dapat memberikan perlindungan sesuai dengan perjanjian. Intinya, perusahaan asuransi harus menempatkan kepercayaan nasabah sebagai aset utama. Keuntungan perusahaan memang penting, tetapi keuntungan tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan kepentingan pemegang polis. Berikutnya, sikap dan peran pemerintah melalui OJK. Pihak ketiga adalah pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK. OJK memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, termasuk industri asuransi, sekaligus melakukan perlindungan terhadap konsumen. Pertama, OJK harus memperkuat pengawasan berbasis risiko. Pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan ketika perusahaan sudah mengalami masalah. OJK perlu mendeteksi potensi masalah sejak dini melalui indikator seperti solvabilitas, likuiditas, kualitas investasi, tata kelola, dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Kedua, OJK harus bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan. Ketegasan regulator penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam kasus Wanarta Life, OJK mencabut izin usaha perusahaan pada Desember 2022 karena perusahaan tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas yang dipersyaratkan. Dalam kasus Jiwasraya, OJK juga mencabut izin usaha di bidang asuransi jiwa pada tahun 2025 Januari sebagai bagian dari tindakan pengawasan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan yang tertanggung. Artinya, tindakan regulator tidak boleh berhenti pada pemberian peringatan. Apabila perusahaan memang tidak mampu memenuhi ketentuan dan membahayakan konsumen, harus ada tindakan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan. Ketiga, OJK perlu memperkuat perlindungan konsumen. Konsumen harus memperoleh informasi yang jelas mengenai produk, risiko, biaya, manfaat, dan mekanisme pengaduan. OJK juga perlu memastikan bahwa praktik pemasaran produk asuransi tidak mengarah pada mis-selling atau penjualan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Keempat, OJK perlu memperkuat transparansi industri. Informasi mengenai kesehatan perusahaan, kepatuhan, serta berbagai tindak pengawasan yang perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi. Kelima, OJK harus memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait. Permasalahan perusahaan asuransi dapat berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari pengawasan keuangan, hukum, investasi, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian aset. Karena itu, penyelesaian kasus besar membutuhkan koordinasi yang efektif antara OJK, aparat penegak hukum, pemegang saham perusahaan, dan lembaga terkait lainnya. Hubungan tanggung jawab ketiga pihak. Jika kita melihat permasalahan ini secara keseluruhan, masyarakat, perusahaan, dan OJK sebenarnya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Masyarakat membutuhkan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan finansial, perusahaan membutuhkan kepercayaan masyarakat untuk menjalankan bisnis. Sementara itu, OJK dibutuhkan untuk memastikan bahwa industri berjalan secara sehat dan konsumen mendapatkan perlindungan. Jika salah satu pihak gagal menjalankan perannya, dampak dapat dirasakan oleh pihak lainnya. Masyarakat yang memiliki literasi keuangan rendah akan lebih mudah mengalami kesalahpahaman terhadap sebuah produk. Perusahaan yang memiliki tata kelola buruk dapat mengalami masalah keuangan dan merugikan pemegang polis. Sementara pengawasan yang tidak efektif dapat menyebabkan masalah perusahaan terlambat terdeteksi. Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekedar mencari siapa yang paling bersalah, tetapi membangun sistem yang mampu mencegah masalah serupa terjadi kembali. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus Jiwasraya, Wanarta, dan berbagai kasus lainnya memberikan pelajaran penting bagi industri asuransi di Indonesia. Bagi masyarakat, sikap yang paling penting adalah meningkatkan literasi keuangan, membaca dan memahami polis, memeriksa legalitas perusahaan dan produk,
tidak mudah percaya terhadap janji keuntungan, serta menggunakan mekanisme pengaduan apabila hak sebagai konsumen tidak terpenuhi. Bagi perusahaan asuransi, hal yang harus menjadi prioritas adalah tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, transparansi informasi, integritas laporan keuangan, pengelolaan investasi yang prudent, serta perlindungan terhadap kepentingan pemegang polis. Sedangkan bagi pemerintah melalui OJK, diperlukan penguasaan yang lebih proaktif, penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, perlindungan konsumen, serta deteksi dini terhadap perusahaan yang memiliki masalah kesehatan keuangan. Dengan demikian, industri asuransi yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab OJK atau perusahaan. Masyarakat sebagai konsumen juga memiliki peran yang penting. Kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi hanya dapat dibangun apabila terdapat 3 hal, yaitu konsumen yang cerdas, perusahaan yang berintegritas, dan regulator yang tegas serta efektif. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai sikap masyarakat, perusahaan asuransi, dan OJK terhadap kondisi industri asuransi di Indonesia. Saya Tonggokan Huta Barat, izin pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.